حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama tasliman mazida wa ba'da. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Amin Langa-Langa untuk melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis ta'lim, ya insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab wa Sunnah yang ditulis oleh 4 orang dari para ulama kita, lalu diberikan rekomendasi oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memasuki bagian yang kedua dari jenis-jenis ataukah macam-macam wanita yang haram untuk dinikahi. Pada jenis yang pertama, yaitu wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi selama-lamanya, dan itu ada 19 secara global. 7 karena ada hubungan nasab, hubungan rahim. Kemudian 5 karena ada hubungan pernikahan. Kemudian 7 karena ada hubungan persusuan. Kemudian yang kedua adalah al-muharramatu ta'qitan, wanita-wanita yang haram untuk dinikahi dalam masa atau waktu tertentu. yakni tidak selama-lamanya haram, namun di suatu saat ya wanita tersebut boleh untuk kita nikahi. Dan ini ada 2 macam atau 2 jenis. Yang pertama, ma yahrumu min ajli jama', wanita-wanita yang haram untuk kita nikahi karena kita kumpulkan ataukah kita gabungkan dengan yang lain. Dan ini terbagi lagi, ya. Ini terbagi 2. Yang pertama, mengumpulkan seorang wanita dengan saudaranya, saudara wanitanya yang lain, ya. Jadi haram apabila kita sudah menikahi seorang wanita untuk kita nikahi lagi adiknya ataukah kakaknya, dalam keadaan ya wanita ini masih berstatus sebagai istri kita. Haram kita gabungkan dengan saudaranya. Nah, dan ini sifatnya sementara ataukah dalam waktu tertentu. Karena kalau Allah takdirkan terjadi permasalahan dalam rumah tangga, cekcok dan lain sebagainya, kemudian bercerai ataukah istrinya meninggal, maka di saat itu boleh bagi dia untuk menikahi adik iparnya atau kakak iparnya. Nah, karena tidak dikategorikan menggabungkan, ya, karena yang istri ini kan sudah dicerai ataukah sudah meninggal, maka boleh untuk menikahi saudara perempuannya yang lain. Sebagaimana yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. 2 istri beliau, dua-duanya adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ya.
Nah, yang kedua adalah menggabungkan seseorang dengan bibinya. Ya. Jadi kita sudah nikahi wanita ini, kemudian kita nikahi lagi bibinya, bibi dari ayahnya atau bibi dari ibunya. Dua-duanya tidak boleh. Ya. Nah, demikian pula kita gabungkan seseorang dengan keponakannya. Ya, ponakan dari saudara laki-lakinya atau keponakan dari saudara perempuannya, sama hukumnya. Nah, kecuali kalau nanti dalam perjalanan ya hidup mereka berdua kemudian terjadi perceraian ataukah istrinya meninggal, maka boleh menikahi bibi istrinya, baik dari arah ayah ataukah dari arah ibu, atau juga menikahi keponakannya dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Nah, kemudian kita masuk pada jenis yang kedua dari wanita yang haram dinikahi dalam waktu atau masa tertentu, yaitu makana tahrimuhu li'aridin, wanita yang haram dinikahi karena adanya sebab tertentu. Ya, adanya sebab tertentu. yakni kalau sebab itu sudah tidak ada, maka boleh untuk dinikahi. Nah, tapi kalau sebab itu ada, maka kita tidak boleh menikahinya. Nah, dan ini ada 8 jenis, ya, 8 bagian. Yang pertama, yahrumu tazawwujul mu'taddah minal ghairi. Haram menikahi wanita yang masih dalam masa iddah ketika dia ditalak oleh suaminya. Jadi istilahnya wanita ini punya suami, kemudian dia ditalak oleh suaminya, dan dia masih dalam masa iddah. Yakni suaminya kalau dia mau rujuk, boleh rujuk di saat itu karena masih dalam masa iddah. Tapi kalau sudah lepas masa iddahnya, barulah boleh kita menikahinya, boleh kita melamarnya dan menikahinya. Ini masalahnya wanita ini masih dalam masa iddah, yakni masih hak suaminya. Ya, berarti dia statusnya masih istri dari suami yang pertama. Cuma dia ditalak, tapi talaknya itu talak raj'i istilahnya, yakni talak 1 atau talak 2, belum talak 3. Nah, jadi baru talak 1 atau talak 2. Nah, kalau masih dalam masa iddah, nah, suami masih berhak untuk kembali. Maka tidak boleh wanita ini dilamar oleh siapapun. Haram hukumnya. Dan ini banyak pelanggaran terjadi di masyarakat kita, ya kan? Nah, melihat dia sudah ditalak oleh suaminya. Nah, cepat-cepat datang melamar, nanti dilumpai sama orang lain. Ya. Nah, padahal masih dalam masa iddah. Masih menunggu dia habis masa iddahnya. Haram laki-laki lain datang untuk melamar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, dalam surah Al-Baqarah ayat 235. Dan janganlah kalian menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Di sini Allah melarang, dan larangan itu konsekuensinya adalah haram. Allah melarang ada seorang laki-laki melakukan akad nikah dengan seorang wanita yang wanita ini masih dalam masa iddah. Nah, jadi kata Allah Subhanahu wa taala, la ta'zimul 'uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah.
Janganlah kalian menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddah wanita itu, ya. Nah, di surah Al-Baqarah ayat 230. Kalau dalam kitabnya 235. Ada yang bawa mushaf? Kalau di situ ayat berapa? 230 berapa? 235. Nah, 235. Nah, jadi Al-Baqarah ayat 235. Ini yang pertama, ya, jenis wanita yang haram untuk kita nikahi dalam waktu tertentu atau dalam batas waktu tertentu, yaitu wanita yang masih dalam masa iddah. Yang kedua, yahrumu tazawwuju man talaqaha thalathan hatta yata'aha zawjun ghairuh binikahin sahihin. Haram menikahi wanita yang telah ditalak dengan talak 3. Berarti kan istrinya sendiri, ya, tapi sudah talak 3. Haram dinikahi oleh suaminya atau mantan suaminya istilahnya, karena kalau sudah talak 3 itu kan sudah pisah, tidak boleh lagi berkumpul sama sekali. Maka bekas suami haram menikahi bekas istri yang sudah talak 3 kecuali dia dinikahi lagi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sah dan sudah pernah digauli, kemudian diceraikan lagi oleh suami kedua. Tapi tidak boleh kerjasama, ya, tidak boleh kerjasama. Umpama mantan suaminya cari laki-laki yang mau dibayar, tolong nikahi istri saya, dan kamu gauli, setelah itu kamu talak 3 lagi supaya saya bisa menikahinya kembali. Ini tidak boleh. Jadi tidak ada unsur kerjasama, ya, tidak boleh ada unsur kerjasama. Tapi ini, ya, berjalan dengan alami bahwa bekas istri ini dinikahi oleh laki-laki lain, ya, bukan kawin lari, ya, nikah sah, ya, dengan pernikahan yang sah, kemudian digauli oleh suaminya. Ya, di pertengahan jalan ternyata muncul permasalahan, ya, permasalahan keluarga yang menyebabkan keduanya pun berpisah, ya, juga dengan talak 3. Maka kalau sudah talak 3 oleh suami yang kedua, maka mantan suami yang pertama boleh mengajukan lamaran kembali. Jadi harus melamar lagi, ya, melamar lagi, bikin akad nikah lagi, akad baru, berarti mendatangkan lagi saksi, kemudian wali, kemudian mahar, sama ketika pernikahan yang pertama. Tidak boleh langsung, harus dengan akad nikah. Nah, ada yang pernah terjadi seperti ini? Nah, siapa tahu CLBK. Nah, jadi mantan suami yang pertama haram menikahi mantan istrinya kecuali dia sudah nikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, lalu
digaulinya, jadi disyaratkan digauli. Jadi kalau langsung dicerai, langsung talak 3 setelah pernikahan tanpa digauli, belum bisa. Harus bersabar dulu mantan suami yang pertama, sampai kemudian ada laki-laki yang menikahinya dengan nikah yang sah, lalu menggaulinya, kemudian mentalak dengan talak 3. Mana dalilnya? Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 230, ini ayat 230 ya. Fa in talaqaha, apabila ada seorang laki-laki mentalak seorang wanita. Talak berapa? Talak 3 ya, yang disebut dengan talak bain. Talak bain. Kalau talak 1 atau talak 2 disebut dengan talak raj'i, karena masih boleh rujuk, masih boleh kembali dan suami. Kalau talak 3 disebut talak bain. Bain itu artinya pisah selama-lamanya. Nah, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia dinikahi oleh laki-laki lain. Jadi ayatnya jelas, sampai dia dinikahi oleh laki-laki lain dengan pernikahan yang sah, naam, dengan syarat-syaratnya, kemudian menggaulinya, setelah itu menceraikannya. Barulah mantan suami pertama boleh melamarnya kembali. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yahrumu tazawwujul muhrimata hatta tahilla min ihramiha. Haram menikahi wanita yang sedang berihram. Ihram haji atau ihram umrah. Nah, haram menikahi seorang wanita yang masih dalam ihram haji atau ihram umrah, hatta tahilla min ihramnya, sampai dia bertahallul dari ihramnya. Nah, kalau sudah tahallul ya silahkan, boleh melamarnya dan menikahinya. Li hadithi Utsman radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Utsman radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wa la yunkah wa la yakhtib. Seorang laki-laki yang sedang berihram, ya, ihram haji atau ihram umrah, itu tidak boleh dinikahkan, ya. Nah, tidak boleh menikahi dan tidak boleh dinikahkan, dan tidak boleh melamar. Jadi melamar saja tidak boleh, ya, apalagi menikahi wanita, baik dia yang berihram ataukah wanita yang dilamarnya berihram. Nah, hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahih beliau. Nah, kemudian yang keempat, yahrumu tazawwujul kafiril bil mar'ati al muslimah, atau tazawwuju al kafira bil mar'atil muslimati. Haram menikahkan laki-laki kafir dengan wanita muslimah, ya. Dan keharamannya ini sifatnya apa? Sementara. Karena kalau laki-laki ini masuk Islam, maka boleh menikahi wanita muslimah. Nah, sebagaimana terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki kafir melamar seorang sahabiyah, dan sahabiah ini, ya, mengatakan, kalau kamu masuk Islam, maka masuk Islammu itu adalah mahar bagi saya.
Itulah maharnya. Ya. Maka laki-laki itu masuk Islam dan langsung dinikahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masuk Islamnya laki-laki itu sebagai mahar. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, dan janganlah kalian menikahkan kaum musyrikin, yakni dengan wanita muslimah, ya, sampai mereka beriman. Sampai mereka beriman. Nah, ini kadang-kadang terjadi, ya, di kota-kota besar. Naam, laki-laki kafir menikahi wanita muslimah. Dalam keadaan yang seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara yang haram. Haram menikahkan laki-laki yang kafir dengan wanita muslimah. Ini Allah terangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 221. Nah, sudah 4, ya. Kemudian yang kelima, wa yahrumu 'ala ar-rajulil muslimi an yatazawwajal kafirata illa al-kitabiyah. Haram bagi laki-laki muslim menikahi wanita kafirah. Jadi laki-lakinya muslim, perempuannya kafir. Itu tidak boleh. Hukumnya haram. Illal kitabiyah, kecuali wanita ahli kitab. Kecuali wanita dari kalangan Yahudi dan Nasara, dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau wanitanya itu Hindu atau Buddha atau Konghucu, Sinto atau Majusi, tidak boleh, haram hukumnya. Nah, apalagi ateis, komunis, ya kan, haram. Nah, liqaulihi ta'ala, berdasarkan fayajuzu lahu ayatazawwaja biha, maka boleh bagi seorang laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah, wanita dari kalangan ahli kitab. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian wahai laki-laki muslim menikahi wanita-wanita musyrikat, wanita-wanita musyrik, hatta yu'min, sampai mereka beriman. Ya, sampai mereka beriman. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum, dan al muhsanat minal ladzina utul kitab, wanita-wanita muhsanat yang menjaga kehormatannya, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian, yakni fahunna hillul lakum, yakni mereka itu halal untuk kalian nikahi. Ya, jadi kalau tidak mau harus menikahi wanita Yahudi atau Nasara, halal-halal saja dalam Islam. Boleh. Hukumnya boleh. Ya. Asal jangan wanita kafir dari agama-agama yang lain. Nah, hanya 2. Dari wanita Yahudi atau wanita Nasara. Nah, jadi secara hukum boleh. Cuma kita sebagai laki-laki ya harus berhati-hati, ya kan? Nah, karena ada kejadian, ya, ada kejadian, bahkan termasuk ikhwah kita, nah, menikahi wanita Nasrani, ya, ketika mau dinikahi dia masuk Islam, berarti pernikahan Muslim, ya kan? Setelah punya anak 1, 2, ya, pulang ke kampungnya, sudah tidak balik-balik lagi, murtad kembali. Nah, anaknya sudah dibawa ke sana, ya, anaknya sudah dibawa ke sana, dan ikhwah itu ya tinggal di daerah Mamuju, yang Sulawesi Barat. Nah, jadi kalau kita berbicara hukumnya
boleh. Nah, hukumnya boleh. Dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang keenam, tadi yang menunjukkan bolehnya wanita ahli kitab dalam surah Al-Maidah ayat yang kelima, ya. Surah Al-Maidah ayat yang kelima. Yang keenam, yahrumu 'alal hurril muslimi ayyatazawwajal amatal muslimata. Haram seorang laki-laki muslim yang merdeka. Seorang laki-laki muslim yang merdeka menikahi wanita muslimah tapi statusnya budak. Ya. Jadi sama-sama beragama Islam. Yang laki-laki muslim, yang perempuan juga muslimah. Cuma statusnya berbeda. Laki-laki statusnya sebagai orang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya. Yang wanita hamba sahaya. Nah, kalau mau menikahinya boleh dengan syarat apa? Dia merdekakan dulu, ya, atau dia beli, dia merdekakan. Setelah itu dia nikahi. Karena yang namanya budak itu diperjualbelikan, ya. Di masa Rasulullah budak itu diperjualbelikan. Jadi seorang yang punya budak boleh menjualnya dan orang lain boleh membelinya. Kemudian dia bisa memerdekakan setelah itu kalau dia muslimah. Nah, jadi hukumnya apa? Haram. Laki-laki muslim yang merdeka menikahi wanita muslimah yang statusnya budak atau hamba sahaya. Illa idza khafa ala nafsihi az-zina, kecuali ada pengecualian. Kecuali kalau dia mengkhawatirkan dirinya terjatuh dalam perbuatan zina. Nah, khawatir dia kalau tidak menikahi wanita budak ini yang muslimah, maka dia akan melakukan perzinahan. Walam yaqdir ala mahril hurrah, dan dia tidak sanggup menyediakan mahar wanita yang merdeka. Ya. Nah, jadi maharnya wanita merdeka mahal-mahal mungkin, ya. Jadi dia mau menikahi wanita merdeka, tidak sanggup membayar maharnya, menyediakan maharnya karena mahal. Aw thamanil amah, ataukah dia tidak punya uang untuk membeli budak tadi. Karena seandainya punya uang, boleh dia beli budak wanita tadi, lalu dia merdekakan. Setelah merdeka baru dia nikahi. Tapi ini masalahnya tidak punya uang, ya kan? Sementara ingin menikah, mau menikahi wanita yang merdeka, tidak sanggup menyediakan maharnya, ya. Mau membeli budak wanita yang muslimah, juga tidak punya uang untuk membelinya. Fayajuzu hina idzin tazawwujul amatal muslimah, maka di saat itu dibolehkan dia menikahi wanita muslimah yang berstatus budak. Boleh. Karena ada sisi syar'inya. Kalau tidak, terjatuh dia dalam perzinahan. Ya. Berarti ini syahwatnya luar biasa. Ya. Nah, tidak tertahankan lagi. Kalau tidak menikah, wah, bahaya. Dia akan melakukan zina. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat ila qaulihi ta'ala dzalika liman khasyiyal 'anata minkum. Dalam surah An-Nisa ayat 25, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa man lam yastati' minkum tawlan ay yankihal muhsanat al mu'minat, barang siapa di antara kalian yang tidak mempunyai biaya untuk menikah, ya, tidak mempunyai biaya untuk menikah, famimma malakat aymanukum, maka boleh menikahi budak-budak kalian sendiri. Di sini sisi pembolehannya.
famimma malakat aymanukum mim fatayatikum almu'minat, maka boleh bagi kalian menikahi budak-budak wanita kalian yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada firman Allah, dzalika liman khasyiyal anata minkum. Yang demikian ini bagi orang yang dikhawatirkan terjatuh dalam perbuatan zina. Ini kalau tidak menikahi budak wanita yang muslimah, dia akan terjatuh dalam perbuatan zina. Maka dibolehkan ketika itu. Ya. Padahal hukum asalnya apa? Haram. Ya. Hukum asalnya haram. Tapi kalau perkara yang haram ini memunculkan perkara yang haram yang lebih besar, akhirnya dibolehkan dalam syariat. Nah, jadi itu termasuk rukhsah atau keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya. Ya. Nah, sehingga kalau ada yang Allah haramkan, jangan kita protes, kenapa Allah haramkan ini? Ini haram, ini haram, ini haram. Coba hitung-hitung yang diharamkan, itu lebih sedikit dibandingkan yang halal, ya kan? Kenapa babi haram? Anjing haram, kucing haram, tikus haram. Cuma itu yang haram. Kan masih banyak sapi, ya, masih banyak kambing, masih banyak onta, ayam, bebek, dan lain sebagainya. Ikan yang dihalalkan oleh Allah lebih banyak, ya, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak. Nah, kemudian yang ketujuh, yahrumu 'alal 'abdil muslimi ayyatazawwaja sayyidatahu. Haram bagi hamba sahaya yang laki yang muslim menikahi tuannya yang perempuan. Ya. Nah, jadi yang tuan yang mana? Perempuan. Perempuan sebagai tuan, majikan. Laki-lakinya sebagai budak. Tidak boleh budak ini menikahi tuannya. Ya. Li'annal ulama'a ajma'u 'ala dzalik, karena para ulama kita telah sepakat atas haramnya perkara itu. Walil munafati baina kauniha sayyidatahu wa kaunihi zaujan laha, karena saling bertentangan keberadaan wanita ini sebagai tuan dan laki-laki ini sebagai budak kemudian menjadi suami. Yang namanya tuan kan memerintah apanya? Budaknya, memerintah ya hamba sahayanya. Nah, bagaimana kalau hamba sahaya jadi suami? Dalam syariat suami itu ditaati, diikuti. Berarti posisi suami lebih tinggi. Tapi statusnya dia sebagai budak, tidak bisa naik. Makanya diharamkan. Ya. Suami tidak bisa terangkat derajatnya karena menikahi tuannya, majikannya. Nah, sehingga kemudian diharamkan. Ya. Jadi laki-laki yang merdeka, yang muslim, tapi statusnya sebagai budak, afwan, bukan merdeka ya. Laki-laki yang muslim statusnya sebagai budak itu haram menikahi tuannya, ya, menikahi tuannya. Nah, kemudian yang kedelapan, yahrumu 'ala sayyidi ayyatazawwaja mamlukatahu lianna aqdal milk aqwa min aqdin nikah. Yahrumu 'ala sayyid ayyatazawwaja mamlukatahu. Haram atas sayyid, tuan laki-laki, naam, menikahi mamlukatahu, menikahi wanita yang dia adalah budaknya. Nah, lianna aqdal milk aqwa, karena akad sebagai budak itu lebih kuat dibandingkan akad nikah. Akad sebagai kepemilikan budak itu lebih kuat dibandingkan akad nikah. Nah, yakni wanita ini statusnya sebagai budak dan tidak bisa terangkat kalau dia dinikahi oleh tuannya sendiri. Ya. Nah,
Maka caranya bagaimana? Ya tinggal merdekakan, ya kan? Merdekakan, kemudian nikahi. Ya. Jadi kalau masih berstatus sebagai budak, maka tuan yang laki-laki tidak boleh atau haram di sini sebut haram menikahi budaknya yang naam wanita. Karena akad kepemilikan dalam hal perbudakan itu lebih kuat dibandingkan akad nikah. Nah, ini 8 jenis wanita yang haram dinikahi secara apa? Ta'kitan. Dalam waktu atau masa tertentu, li'aridin, karena ada sebab tertentu. yakni haramnya tidak selama-lamanya, seperti yang sudah kita sampaikan tadi. Nah, sudah masuk waktu? Belum? Masih bisa? Masih ada 5 menit? Ya. Berapa menit? 5 menit, 5 menit atau setengah jam? Nah, kita masuk tanya jawab saja dulu ya. Nah, jadi ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kita di saat ini, mudah-mudahan memberikan manfaat, dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab, dipersilakan. Wallahu a'lam. Abu Aslam pernah bertanya tentang apa itu? Ayahnya menikahi seorang wanita, kemudian anaknya menikahi apanya lagi tuh? Bisa digambarkan? Bakulago dengan anak kandung. Bapaknya menikah, ya. Kemudian istrinya bapaknya punya adik perempuan, kemudian dinikahi lagi sama anaknya. Nah, jadi anaknya orang bersaudara perempuan. iya iya, saya paham. Satu bapaknya sama anaknya, dinikahi sama adiknya. Nah, Sama anaknya. Kami tahu tadi. Jadi anaknya menikahi saudara istrinya. Ya. Oh, gitu ya. Jadi statusnya gimana itu anaknya? Bisa dipanggil apa? nah, ya kalau secara syar'i itu tidak masuk dalam salah satu jenis yang sudah pernah kita sampaikan. Ya, boleh saja, sah saja. Ya. Nah, cuma nanti ya, seperti tadi anaknya masing-masing ini nanti aku panggil apa ini? Kalau dari sisi ibunya mereka sepupu kan, tapi kalau dari sisi ayahnya ini ayah, ini anak. Nah, ya sama seperti ya laki-laki menikahi seorang wanita. Wanita ini punya saudara laki-laki, menikah dengan saudara perempuan yang ini, itu boleh juga. Iya. Jadi mereka bersaudara bakulago. Nah, itu sejajar, ya kan? Kalau tadi ini kan anak menikah dengan ini anak yang naik naik ke atas. Nah, itu dibolehkan seperti tadi, ya. Jadi bakulago bersaudara asal jangan ada perjanjian. Ya. Jadi dia mengatakan, saya mau menikahi adikmu, tapi kamu juga
nikahi adik saya. Itu kan ada perjanjian. Jadi tidak ada perjanjian sama sekali. Artinya memang alami terjadi seperti itu. Ya. Nah, itu boleh. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Apa Ustaz di luar tema? Kebetulan ada titipan pertanyaan dari ikhwas Ustaz yang sampai sekarang masih bertanya Ustaz. Karena tiap hari yang pernah saya cek terkait kuburan Ustaz. Jadi baru-baru orang tuanya meninggal, terus dia orang tuanya dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU. Cuma regulasi aturan yang ada di TPU tersebut mewajibkan kuburan tersebut untuk diberi nama, maksudnya mungkin dikabul Ustaz namanya diberi nama. Ya, apakah boleh mengikuti aturan tersebut atau bagaimana Ustaz? Yang kedua, apakah boleh memberikan semen sekeliling Ustaz dengan batas dimenjinkan dikarenakan takut nanti airnya lari, tanahnya nanti lari ketika hujan Ustaz, itu kuburan. Terus yang ketiga, apakah boleh memberikan kerikil di atas kuburan tersebut dengan niat yang sama yang kedua tadi Ustaz, supaya ketika hujan tanahnya tidak tenggelam Ustaz. Iya. Nah, jadi dalam hal penguburan itu ada adab-adabnya dalam syariat. Ya, termasuk penulisan nama itu termasuk yang dilarang oleh Nabi kita SAW. Makanya kalau kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk umrah atau haji, jalan-jalanlah ke pemakaman Baqi'. Ya. Masuk di pemakaman Baqi' di sebelah timur Masjid Nabawi. Nah, di pekuburan itu kita tidak mendapati ada nama bagi kuburan-kuburan yang ada dalam situ. Walaupun kuburannya para sahabat yang mulia, tidak ada namanya di situ. Ya. Nah, tidak ada namanya. Kenapa? Karena orang yang menguburkan keluarganya kemudian memberi nama, ketika dia ziarah kubur, dia akan mengkhususkan kuburan keluarganya yang ada namanya. Sementara yang disyariatkan ketika seorang ziarah kubur adalah mendoakan semua penghuni kubur. Karena itu pula tidak boleh dicampur pekuburan muslim dengan pekuburan kafir, tidak boleh dicampur. Nah, itu tujuan pertama, ziarah kubur, mendoakan semua mereka yang sudah dikuburkan, yang sudah meninggal. Yang kedua adalah untuk mengingat kematian. Nah, bagaimana kalau petugasnya mengharuskan seperti itu? Ya, kalau bisa bernegosiasi, ya tetap bukan kita yang kasih nama. Kalau dia mau kasih nama, silahkan, petugasnya begitu. Yang penting bukan kita yang melakukan itu, ya kan? Untuk terhindar dari larangan tadi, ya, untuk terhindar dari larangan tadi. Yang kedua, bagaimana hukum memberi semen pada kuburan dengan alasan khawatir kalau hujan tanahnya longsor, lari begitu. Nah, kalau di semen itu masuk dalam larangan. Caranya bagaimana? Mungkin bisa diganti dengan papan. Jadi papannya dibentuk segi 4 persegi panjang kan, ya, baru diletakkan itu, aman sudah. Nah, kalau batu gunung Ustaz, batu gunung yang agak besar, jadi batu juga yang penting jangan di semen, boleh ya. Nah, nah, masalahnya batako ada kandungan semennya, ya. Nah, jadi bisa dengan papan, ya. Nah, kalau dengan papan itu sudah aman insyaallah, ya, sudah aman. Dan itu yang ana saksikan ada pekuburan di daerah Kendari, Ponggolaka. Karena
pekuburan itu bukit-bukit, ya kan, bukan datar, bukit. Nah, situ pakai papan mereka, ya, untuk menghindari ya larinya tanah dari pekuburan itu, longsornya tanah dari pekuburan itu. Nah, wallahu a'lam. Kalau sudah ada papan, insya Allah sudah aman itu. Artinya tidak usah ditambah lagi dengan kerikil. Nah, pohon Kamboja. Kalau di Jawa itu pohon Kamboja. Kalau yang dengan papan tadi Ustaz, apakah ada batasannya juga? Kalau senyum jangan sampai papan Ustaz terus dikasih papan. Ya paling sejengkal. Tidak boleh melewati sejengkal dari permukaan tanah. Itu ukurannya. Jadi kuburan itu ya sejengkal. Tak boleh lewat dari itu. Kapan lewat itu sudah masuk larangan. 2 lapis papan umpamanya itu sudah melanggar. Jadi 1 lembar saja yang papan 20 cm kan, lebar 20 cm 1 lembar. Apa tadi? Ayo mau tanam pohon. Yaitu mereka berhujahnya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika melewati 2 kuburan yang keduanya sedang disiksa. Yang pertama karena tidak suci dari kencingnya, yang lainnya karena namimah, mengadu domba manusia. Lalu Rasulullah menancapkan pelepah korma dengan harapan selama pelepah korma ini masih basah maka azab mereka diringankan. Orang menggunakan akal, bukan pakai pelepah korma, bukan pakai pelepah kelapa, tapi pakai pohon supaya hidup terus. Kalau hidup terus berarti tidak disiksa yang di dalamnya. Wah, ini kias. Ya, kias. Kalau di Jawa itu kita tahu pekuburan kalau banyak pohon Kamboja. Oh, itu kuburan itu. Nah, tulis ini apa? Tangan-tangan kanjoli. Kelapa dipecahkan di situ. Untuk siapa itu? Dikasih minum. Dia tidak butuh minum lagi. Kadang-kadang dibawakan botol isinya air, disimpan di situ. Untuk siapa air itu? Nah, yang dibutuhkan oleh orang meninggal adalah doa. Tidak butuh minuman, tidak butuh makanan. Mereka butuhnya doa kita. Ya, tidak butuh harum-haruman. Dibawakan bunga, ditaburi ya air dan sebagainya. Nah, ini kias-kias semua yang dilakukan. Ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.